Yo, halo guys, selamat datang di RC Renan. Oke, di video kali ini saya akan mengunboxing RC terbaru dari MN model. Ini adalah RC MN 212 ya. Ini kemarin itu sebenarnya saya ordernya itu sudah lama, udah mau sebulan yang lalu kayak ya. Tapi dari sananya itu sellernya salah kirim. Jadi pesennya MN212 tapi dikirim MN128. Jadi agak terlambat untuk mereview RC ini. Oke, ini boxnya warna hijau seperti ini, ngejreng ya, hijau Tosca atau apa ini, hijau Stabilo. Mobil ini berbodi dari mobil apa ya? Mobil Tiongkok, mobil Cina ya. BAW 212 T01. Ya, pokoknya nanti seperti ini nih, boxnya seperti ini. Ya, ini bagian atasnya ada apa ini, 212. Tapi mobilnya nggak ini kayak nanti. Oke, oh yang ini mobilnya. Oke, boxnya seperti ini nih, skala 1:12. Nah, ini remote-nya masih sama seperti yang lama. Bawahnya seperti ini, ada dua warna ya di sini. Pokok satu nanti. Ada dua warna, hitam dan apa ini, biru muda ya ini guys. Saya beli yang warna hitam ini. Oke, langsung aja dibuka. Ini sudah bekas dibuka dari sananya ya, atau belum ini? Oh belum. Oke, ada yang copot di sini. Keluarkan dulu. Harusnya kemarin aku untung guys, beli RC ini 800 tapi dikirim MN128 ya, harganya sekarang 1,3 juta ya. Tapi tak kembaliin ke sellernya karena saya takut karma ya, dan saya butuhnya juga. RC ini buat direview. Jadi ini dia guys, MN212 Wiro Sableng ya. Oke, ini RC-nya saya taruh sini dulu. Kita buka perlengkapannya. Oke, seperti biasa kita dapat chargeran USB Type-C seperti ini buat chargernya nanti. Nggak dipakai juga. Oke, dan dapat aksesoris. Tray aksesoris ya, ini nanti dipasang. Ada spion, jendela pintu dan lain-lain. Terdapat obeng juga di sini dan reflektor spionnya ya. Bank plus 2 baut dan stiker baru ya ini. Kemarin-kemarin nggak ada seperti ini. Ya, ini 212 T01. Dapat stiker label berbahasa Cina, buang. Terus dapat manual. Bisa dipakai. Cuma manual pengoperasian aja. Oke, ini RC-nya, ini remote-nya. Ini ada lagi tadi ya. Ini untuk lampu bagian depan sini. Oke, ini remote-nya, baterainya masih sama, menggunakan baterai AA 2 buah kayaknya. Kalau nggak dirubah ya. Ya, masih sama A2 buah untuk baterainya. Masih sama juga di sini untuk channel 3-nya nggak bisa dipencet. Cuma ada throttle red, binding dan light switch setup, trim, steering, itu aja ya, on off, channel 1, channel 2. Oke, ini mobilnya seperti ini. Ini untuk aksesorisnya saya pasang dulu aja biar kelihatan cakepnya nanti kayak gimana setelah aksesorisnya dipasang ya. Oke.
Oke guys, jadi seperti ini MN212 ya. Nah, detailnya cukup cakep karena dia ini sudah license ya pastinya, karena produksi mobilnya juga dari Tiongkok, jadi untuk mendapatkan license-nya juga pasti lebih mudah. Oke. Untuk detail-detailnya lumayan bagus. Ini ya, di sini ada stiker 212. Tuh bagian depan ini grillnya seperti ini, cakep. Untuk aksesoris lampunya ini nggak ada lampunya ya, tapi ini bisa digerakin seperti ini ya. Terus ada wiper juga. Untuk cupnya bisa dibuka seperti ini dan sebagai tempat baterai juga. Untuk baterainya sendiri ini kita mendapatkan baterai kotak seperti ini, seperti MN 300. Oke, ini baterainya 7,4 volt 1200 mAh Li-ion 18650 2 biji ya, seperti ini. Oke, ini langsung dipasang aja. Oke, terus detail di bagian samping bagus. Ini panelnya ada tulisan 212 juga. Dapat over fender seperti ini. Spionnya bisa dilipat ya. Tadi dipasangin baut di sini bisa dilipat. Ada tulisan 212 juga ya. Ada reflektornya juga atau kaca. Oke, untuk velgnya seperti ini. Ini sama persis kayak ban ini ya, MN99 SV2. Cuma untuk bannya sendiri ini tidak terlalu soft seperti bawaan MN99 SV2. Ini lebih medium ya, lebih hard sedikit, cuma nggak hard banget. Tapi kalau dibandingkan bawaan MN99 SV2 ini lebih keras. Dan ini beadlock ya, beadlock plastik. Ukurannya berapa? Ukurannya ya pokoknya bawaan MN ya nyeleneh gitu guys. Dibeliin metal ya agak susah ya. Tapi untuk bannya sendiri, oke, kita ukur sama-sama. Untuk bannya sendiri, lebar ban ada di 75an mili, 7,74 ya. Jadi anggap aja 75. Lebarnya dia di berapa nih? 28 ya, 27,9 ini. Banyak sendiri. Untuk wheelbase ini banyak yang ditanyakan nanti, wheelbase-nya berapa, Bang? Wheelbase-nya di sini kalau saya ukur berarti 22 mm ya, kurang lebihnya. Tuh. Silau ya, nih. 0 sampai sini 22 cm ya, atau 220 mm. Oke, untuk bagian belakangnya seperti ini. Lampunya dapat ban serep juga di sini, coba cadangan. Terus ini pintunya bisa dibuka. Ini ada di sini, ada jalannya di sini ya. Oke, bisa dibuka seperti ini. Pintu samping-sampingnya ini juga bisa dibuka ya. Jadi kayak MN78 ini bisa dibuka semua pintunya. Cocok banget bagi pemburu scale. Nah, ini scale banget tuh. Tuh interior bagus, ini cukup detail tuh. Setirnya ini bisa diputer dan kayak mobil aslinya juga ada tulisan 212 tuh di situ, kelihatan enggak? Noise tuh, ada 212 tuh. Maaf jelek gambarnya, noise. Tuh, kelihatan kan? Oke. Untuk perdetailan bagus karena ini license, jadi ya jus. Tapi untuk kaki-kaki ya seperti biasa MN harga murah ya, seperti ini, plastik. Gearnya metal tapi bukan metal baja ya. Oke, kita coba hidupkan aja seperti apa ya. Rasanya apakah berbeda dari MN sebelumnya? Apakah sama aja? Bosenin? Oke, knopnya di bawah sini. Ini perlampuannya kedip-kedip. Kita hidupkan remote. Oke, sudah connect.
Kita tes untuk perlampuan dulu. Oke, ada lampu, cuma lampunya di sini redup sekali untuk lampu seinnya ya. Tuh, kedip-kedip. Oh, lampunya cukup redup guys. Sebentar. Oh, cuma gitu aja lampunya. Tapi sebenarnya ini lampunya ada 2 biji ya, masing-masing headlamp LED-nya. Bagian belakang, oke seperti ini bagian belakang lampunya. Tak mundur. Kalau mundur lampunya putih. Kalau mundur guys. Kalau maju, lampu nggak berubah ya kalau maju. Oke, lampunya bisa dimatikan dan hidupkan lewat remote seperti ini. Lampu hazard juga bisa, tinggal tahan tombol lampunya seperti ini ya. Dan ada dual speed di sini. Ini speed berapa? Oke, ini speed 1, ini speed 2-nya. Oke, kita masuk di speed 1 aja dulu untuk mode. Ada drag brake-nya biasanya kalau speed 1. Kalau speed 2 ternyata sama juga ya. Speed 2 di sini juga ada drag brake-nya ternyata guys. Oke, speed 1 dulu. Dan ini trim untuk steering ya. Seperti biasa. Untuk menyesuaikan steeringnya sudah lurus atau belum. Tinggal kita adjust aja sesuai selera guys. Oke. Kalau yang saya rasa di sini untuk elektroniknya ini sama aja kayak yang dulu. Kayak yang sebelumnya ya, MN300, karena cukup berisik juga receivernya dan ESC-nya ya. Masih ada dengungan, nggak kayak WPL. Kalau WPL untuk di elektronik itu sudah improve banget ya. Ya apa itu? Udah improve, nggak ada suaranya, senyap, torsinya oke. Kalau MN ini ya seperti ini aja guys. Bodinya bagus, spare partnya lumayan ya, lumayan bagus ya, kokoh ini dibandingkan WPL. Cuma elektroniknya masih ya seperti ini, jelek. Ya bukan jelek sih guys, tapi sesuai harga ya. Bukan jelek, tapi memang harganya segitu ya, dapatnya seperti ini guys ya. Tapi buat kalian yang sudah terbiasa pakai elektronik mahal, nyoba RC beginian ya kelihatan jelek banget guys. Tapi kalau yang belum pernah pakai RC hobi ya, ini kan sudah full propo, jadi ya sudah akan puas sih nanti ya, karena bisa digas pelan dan bisa digas kencang juga gitu guys. Oke, kita tes torsinya seperti apa. Nah, seperti biasa kita pakai ban dulu aja, baru nanti kita tes untuk rock rolleran ya guys, seperti biasa. Oke, seperti biasa ampas banget. Ya pokoknya MN standar ya seperti ini guys. Tapi kalau dibandingkan bawaan WPL lebih bagus sih kalau buat crawleran. Torsinya juga lebih oke di WPL ya. Tapi kalau untuk kaki-kaki WPL itu payah banget, gampang patah semua ya. Kalau WPL, kalau MN ini lebih oke untuk part plastik bawaannya ya. Oke, untuk speed 1 kita masuk speed 2, siapa tahu dia lebih bertenaga. Ya beginilah pokoknya. Kita butuh feeling untuk menekan tuas throttle-nya ini guys. Tuh, pokoknya begini. Oke, sebelum kita tes di luar, saya akan bongkar dulu untuk lihat dalamannya seperti apa, apakah sudah di WP atau belum, receivernya apakah masih sama seperti dulu atau sudah di upgrade ya. Tapi kayaknya sih masih sama seperti dulu ya, karena masih payah banget untuk torsinya ya. Oke, akan saya bongkar dulu guys, kita matikan dulu aja. Dan untuk membuka RC ini itu sebenarnya cukup mudah ya. Oke,
Ini bautnya ada 6 seperti biasa, di tengah 2, di belakang 2, di depan 2. Akan saya bongkar dulu. Ini nanti nggak usah dibautin juga nggak apa-apa, karena ada pengunci bodinya di sini, kayak MN 300 ya. Ada pengunci bodi depan dan belakang. Jadi tidak dibaut pun nanti akan kencang guys, tidak mudah lepas ya. Kencang. Oh salah, ternyata itu untuk penguncinya guys, nggak usah dilepas ya. Ternyata bautnya cuma 2 guys. Di sini saya salah, mohon maaf. Mohon maaf ya, karena baru buka pertama. Oke, ternyata di sini baut yang tak lepas tadi itu baut untuk pengunci bodinya ini. Nih. Oke, ini ternyata nggak perlu dilepas. Kita cuma perlu melepas 2 baut ini aja. Gitu ya guys. Dan ya di sini sudah terlihat, ini kayaknya baru ya untuk boardnya. Saya belum pernah lihat yang seperti ini sebelumnya. Cuma dia memang masih menyatu jadi satu ya. Untuk ini receivernya dan ESC. Lightning mode. Ini udah berapa lama aku nggak konten. Mulut saya cukup belepotan guys, karena masih terbiasa bahasa Jawa, ini pakai bahasa Indonesia ya, seperti ini pokoknya. Oke, untuk boardnya seperti ini. Ini lebar banget, ini kodenya apa nih? AXHMN EO. Ini baru ya. Dan gongnya ini belum DWP. Biasanya sudah DWP, tapi ini kenapa pelit? Ini belum DWP. Jadi perlu kita WP biar bisa nyelam-nyelam. Motornya pakai motor 280 guys, di sini 60T ya. Oke, untuk servonya tuh, servonya juga baru ya. Tuh servonya warna hitam ya, pasti ndak WP, dan gearnya masih plastik. Oke, kita lihat untuk gear-gearnya ya. Kita bongkar dulu untuk per gear-gearannya guys. Oke, sebelum masuk ke pembongkaran gear-gearnya, ini saya lupa menjelaskan tadi untuk frame-nya ini plastik ya, kayak MN 300 plastik nyatu jadi satu juga tuh, lentur. Tapi aman lah ya, nggak bakal patah ini kalau buat main, cuma main off-road ringan guys. Terus di sini ada yang baru ternyata untuk shocknya ini sudah modelnya baru seperti ini, belum oil shock, cuma modelnya sudah baru ya dibandingkan yang lama. Kalau yang lama kan dia modelnya masih seperti ini tuh ya, masih full plastik. Kalau yang lama cuma pernya aja yang metal tuh. Rotenya juga seperti ini tuh, jelek. Dan yang ini bawaan MN 212 Wiro Sableng ini tuh seperti ini, bagus sudah ya. Walaupun tidak bisa diisi oli, bisa dilumasi lah setidaknya. Terus asnya juga di sini metal ya, lebih cakep sih. Terus untuk apa ini, hexnya masih plastik lah seperti biasa. Terus untuk beloknya pakai dog bone ya. Oke, nanti kita buka. Belum kita masuk gardannya, kita buka gearboxnya dulu guys. Oke, untuk gearbox ini sudah saya buka bautnya. Kita intip dalamannya seperti apa. Oke, seperti ini. Tanpa bearing, gearnya masih plastik, dan untuk pinionnya dia berbahan metal. Oke, untuk harga segini ya memang seperti ini yang didapatkan guys. Kalau untuk main ringan masih aman sih ya. Nih, lumpur-lumpur tipis-tipis aman guys ya. Gak perlu khawatir. Oke guys, untuk gearnya yang seperti saya bilang tadi metal, tapi bukan metal baja. Ini metalnya metal apa ini, cor ya, kayak almu gitu, aluminium.
Oke, depan juga sama pastinya ya, nggak pakai bearing. Nah itu sudah nggak perlu dibuka guys, sudah saya pastikan, saya jamin. Terus kita akan sekalian bongkar servonya juga. Oke guys, ini untuk servonya sudah saya lepas. Om, kalau mau WP caranya gimana Om? Nah, kalau mau WP caranya seperti ini. Ini kalian siapkan lem tianmu 705 ya. Ini kalau males nyari bisa cek aja link deskripsi di bawah. Kalau nggak mau mahal, ini harganya 10 ribuan sampai 15 ribuan ya. Kalau nggak mau pakai kutek ya, kalau nggak mau pakai ini bisa, tapi saya sarankan pakai ini aja guys. Caranya seperti ini. Nah ini boardnya tadi ya yang dilepas, tinggal ini di olesin aja ke sini guys, seperti ini ya. Oke, nah seperti ini. Ini dijamin joss tahan panas guys ya. Tuh seperti ini aja. Ini kalau pakai lem tianmu ini tidak usah nunggu kering. Ini walaupun basah seperti ini dipakai itu nggak akan terbakar guys untuk boardnya ya. Dan kalau untuk servonya ini tinggal dibuka baut 4 di belakang ini. Ah, copot. Nah, yang bisa di WP itu cuma ininya guys, boardnya ini ya. Kalau untuk potensio di bawah situ itu nggak bisa di WP, jadi yang di WP itu cuma ininya aja. Tinggal kasih lem ini guys, seperti ini, cerot. Tuh ya, seperti itu aja guys, mudah sekali untuk nge-WP elektrik pada RC ini ya. Oke, yang mau lemnya cek link YouTube Shop di bawah. Ini kalau mau bagus dikeringin aja biar nggak belepotan guys. Tapi kalau mau belepotan langsung dipasang juga nggak apa-apa, langsung dipakai juga tidak apa-apa gitu ya. Oke, kita akan saya rakit dulu semua dan kita tes untuk off-road di luar ya. Oke, sekarang kita tes speednya dulu. Nah, mulai dari speed low ya, low gearnya atau speed satunya. Wih, ini untuk speed satunya, ini full speednya seperti ini. Oke, ini speed 1. Kita speed 2. Oke, ini speed 2. Tambah kenceng dikit. Oke, seperti itu untuk speednya guys. Sekarang kita tes untuk rolleran.
torsinya jelek banget guys, pokoknya guys, kurang. Ini kalau untuk torsi lebih enak MN 168 ya, itu torsinya gede banget. Kalau ini kurang loh tuh. Nggak enak guys, handbrake-nya nggak enak. Kayaknya masih mending MN 300 deh. Ini nggak enak banget, malah lebih parah untuk harga 850.000. Wah, parah banget guys. Kalau masalah torsi mending ambil WPL sih. Kalau sama-sama nanti bakal di-upgrade ya. Gak enak banget guys, yakin lah. Ini makin lama makin ngawur ini MN bikin kitnya guys, nggak enak buat main. Oke. Apakah dia cuma jual body license aja guys sekarang guys? Oke, aku menyerah guys. Jadi seperti ini ya untuk performa MN212 ini guys. Kalau saran saya di harga 850 ribuan mending nggak usah sih guys. Mending untuk performanya kita ambil WPL aja ya, torsinya lebih gede. Tapi ini sesuai harga sih. Kalau di kurs yang sekarang harga 850.000 memang sudah sesuai kualitasnya ya guys. Jadi ya memang seperti ini apa yang didapat. Tapi banyak penurunan ya di sini yang saya rasakan. Untuk torsinya memang loyo banget sekarang. Entah kenapa ya, kurang enak banget dimainin. Lebih enak MN 300 kemarin ya. Untuk bannya ini ya lumayan, tapi lebih enak ban bawaan MN99 SV2. Ini masih tergolong medium ke hard ya, nggak terlalu soft ya, gripnya kurang banget. Oke, jadi menurut kalian gimana guys untuk harga 850 ribuan? Apakah sesuai ekspektasi kalian atau gimana guys? Kalau saya sih kurang ya, bodinya memang bagus, scale,
karena license, tapi untuk performanya kurang banget. Tapi itu dari selera kalian sih guys, kalau mau beli ini. Kalau buat koleksi oke-oke aja, kalau buat main perlu di upgrade yang cukup banyak ya, nanti di elektronik, di kaki-kaki dan lain-lainnya. Tergantung kalian nanti kalau mau beli RC ini mau diapain. Kalau mau dipakai standaran, saya jamin kurang enak, nanti kurang puas. Oke, untuk video kali ini segini dulu ya guys. Yang mau beli, linknya saya taruh nanti di deskripsi di bawah ya, link YouTube shop di bawah, cek aja nanti. Dan untuk tadi lem tianmunya ya buat WP, cek aja link di bawah. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.